Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun ahli pil Kaisar Yuan sangat sedikit, masih ada 1 atau 2 wilayah utara. Paling buruk, mereka bisa menghindari lembah pil obat di masa depan, mengaktifkan energi Kaisar Yuan mereka untuk memurnikan pil. Mereka dengan cepat memurnikan khasiatnya, lalu mengeluarkan pil Kaisar Yuan lainnya dan melanjutkan pemurnian. Beberapa saat kemudian, Li Jiao dan Miki membuka mata mereka. Ekspresi mereka muram, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Setelah pemurnian dan verifikasi mereka sendiri, pil Kaisar Yuan pertama yang mereka telan memang kurang efektif daripada yang kedua. Dan pil pertama memang dimurnikan oleh Jiying. Perbedaan antara keduanya tidak signifikan, tetapi ramuan pertama memang sedikit lebih rendah kualitasnya. Jiying berkata, "Saya kalah dari saudara Yang dalam proses pemurnian cairan obat. Cairan hasil pemurnian saya tidak semurni milik saudara Yang, jadi kualitas pil yang sudah jadi juga sedikit lebih rendah. Sekarang kalian berdua telah murnikan dan memverifikasinya sendiri. Kalian seharusnya tahu kesimpulannya kan? Tapi kalian mengoceh omong kosong." Miki berkata dengan wajah getir, "Kami tidak pernah bermaksud melakukan itu." Tentu saja mereka bisa mengatakan bahwa ramuan hasil pemurnian Jiying lebih baik, tetapi itu akan sepenuhnya tidak jujur. Apakah ketika Raja Iblis di aula yang telah mengawasi mereka dengan niat jahat hanya duduk diam saja? Belum lagi wanita yang sangat kuat bernama King Orc. Jika mereka benar-benar menggunakan cara yang tidak jujur, mereka pasti akan menanggung akibatnya. Sekarang hasilnya sudah keluar, maka kalian berdua terimalah taruhan kalian. Yang berjalan turun selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya. Wajah Miki dan Li Jiao berkedut, hati mereka terasa sakit seolah akan berdarah. "Tuan Ji," Miki menatap Jiying memohon berharap dia bisa menjadi penengah bagi mereka. Namun Jiying kembali duduk, mengabaikan mereka sepenuhnya, jelas marah dengan perilaku mereka. Melihat sikap Jiying, Miki dan Li Jiao langsung merasa putus asa. Mereka tahu mereka kalah. Mereka tidak bisa menang dalam pertarungan. Dan mereka juga tidak bisa melarikan diri. Jika keadaan benar-benar memburuk, mereka pasti akan terjebak di sini. Mengapa mereka pernah berpikir untuk datang ke istana Lingzhou bersama Jiying? Sarang naga dan harimau ini memang sudah dimasuki tetapi sulit untuk ditinggalkan. Keduanya sangat menyesalinya. "Saya bicara pada kalian. Kalian berdua adalah tokoh terkemuka di wilayah utara. Apakah kalian berniat mengingkari hutang kalian?" Ekspresi Yang Ke mengeras saat ia menatap keduanya dan berteriak. Ketiga Raja Iblis itu serentak mengeluarkan suara mengancam. Energi iblis mereka melonjak seolah-olah Yang Ke dapat menundukkan keduanya hanya dengan satu perintah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Li Jiao buru-buru menyeka keringat dingin dari dahinya. Mulutnya terasa pahit dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Taruhan tetaplah taruhan. Saudara Mi dan saya pasti tidak akan mengingkari hutang kami." Ya, kami pasti tidak akan mengingkari hutang kami." Miki mengangguk berulang kali. Setelah beberapa tahun sejak mereka bertindak seperti orang yang begitu patuh, bahkan di depan Jiying mereka tidak pernah begitu rendah hati. Tapi sekarang mereka berdua akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang patuh lagi. Dan kebencian yang terpendam di hati mereka tidak dapat dihilangkan, bahkan dengan menumpahkan air 3 sungai dan 5 danau. "Karena kalian tidak ingin mengingkari hutang kalian, maka cepatlah." Yang kemudian tangannya kepada mereka, mengambil posisi sebagai kreditur. Miki berkata dengan wajah getir, "Tuan Istana Yang, bagaimana saya bisa begitu saja mengeluarkan 50 miliar kristal sumber tingkat atas?" "Ya, itu terlalu banyak," kata Li Jiao dengan perasaan bersalah. 25 miliar, Anda tidak bisa mengeluarkan 50 miliar. Tidak bisa juga mengeluarkan 25 miliar. Yang melirik keduanya.
Miki dan Licio menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yangke melotot dan berkata, sekte kalian telah berdiri kokoh di wilayah utara selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kalian begitu miskin? Apakah kalian tidak takut ditertawakan oleh dunia? Licio berkata, Tuan Istana Yang, Anda tidak tahu, meskipun sekte kami memiliki pendapatan tahunan yang cukup besar. Pengeluaran kami juga sangat besar dan kami sebenarnya tidak memiliki banyak surplus setiap tahunnya. Benar, benar. Miki mengangguk dan berkata, Tuan Istana Yang juga mewarisi fondasi dan kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun oleh sekte Wengking. Anda seharusnya tahu berapa banyak kristal asal yang Anda terima. Sekte kita tidak jauh berbeda dari sekte Wengking. Jadi kalian berdua tidak bisa membuat kesepakatan taruhan? Wajah Yangke langsung berubah dingin. Untuk saat ini kami tidak bisa membuatnya. Miki dan Licio merasa sangat bersalah. Berani-beraninya kalian. Yangke meraung. Kalian berani bertaruh sebesar itu dengan saya padahal kalian tidak punya banyak uang untuk dipertaruhkan. Apakah kalian berdua di sini untuk mempermainkan saya? Raja Iblis mendengarkan perintah saya. Bunuh mereka. Baik. Mendengar ini, ketika Raja Iblis segera melesat keluar, Licio dan Miki ketakutan. Mereka bertanya-tanya apakah Yangke telah merencanakannya ini sejak awal. Berniat untuk membunuh mereka dan kemudian merebut wilayah sekte Mitya dan istana Linglong. Jika mereka mati di sini, sekte itu akan tanpa pemimpin dan tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari istana Lingzhou. Mungkin akan langsung rata dengan tanah. Tunggu, tunggu! Melihat ketiga Raja Iblis bergegas ke arah mereka, Miki buru-buru mengangkat tangannya dan berteriak. Tunggu sebentar! Yangke juga berteriak. Ketika Raja Iblis itu berhenti tiba-tiba, mengepung Licio dan Miki. Energi iblis mereka menyelimuti mereka, tidak memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Keringat dingin mengalir di pipi mereka, menetes ke tanah dengan suara yang jelas. Yangke menatap keduanya dan berkata, Ketua Sekte Mi, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Ketua Sekte ini berbelas kasih dan akan membiarkan Anda hidup beberapa nafas lagi. Jadi dia harus mengucapkan kata-kata terakhirnya. Wajah Miki menjadi gelap, menekan ketegangan di hatinya, dan dia berkata dengan panik. Ketua Istana Yang, Saudara Li dan saya tidak bermaksud mengingkari hutang kami, juga tidak bermaksud melanggar taruhan. Memang benar kami tidak memiliki banyak yang dipertaruhkan dan seharusnya kami tidak membuat taruhan sebesar itu dengan Ketua Istana Yang. Tetapi sekarang keadaan telah sampai seperti ini. Bahkan jika Anda membunuh kami, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Iya, jika Anda membunuh kami, 50 miliar kristal sumber itu benar-benar akan hilang. Dan Anda juga akan membuat permusuhan mematikan dengan Istana Lilong dan Sekte Mitian saya. Saya bisa menghancurkan Sekte Wengking. Jadi mengapa saya harus takut pada Istana Lilong dan Sekte Mitian Anda? Yangke mencibir, sangat meremehkan. Namun dia masih mengelus dagunya berpura-pura berpikir keras sebelum mengangguk setelah beberapa saat. Tapi apa yang Anda katakan benar. Jadi lanjutkan. Karena hidup atau mati kalian bergantung pada ucapan kalian. Miki menghela nafas lega, mengetahui bahwa hidupnya untuk sementara aman. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak dapat membujuk Yangke untuk membiarkannya mereka pergi, nyawa mereka pasti akan hilang. Setelah beberapa saat merenung, dia menyusun kata-kata dan berkata, Meskipun Saudara Li dan saya tidak dapat menghasilkan kristal asal sebanyak itu sekarang, kami masih dapat mengumpulkan sebagian. Berapa banyak? Yangke bertanya dengan suara berat. 500 juta. Miki bertanya ragu-ragu. Licio mengangguk. 500 juta dapat diterima. Apakah Anda mencoba memperlakukan kami seperti pengemis? Yangke mencibir. Kristal asal yang saya temukan di perbendaharaan Sekte Wengking saja berjumlah lebih dari 500 juta. Jika Anda berani menyebut 500 juta lagi, saya akan membunuh Anda sekarang juga. Paling buruk, saya akan melepaskan 50 miliar kristal asal. 10 miliar, 10 miliar. Miki dengan cepat mengubah nadanya lalu menambahkan. Tidak lebih dari itu. Lebih dari itu, kita benar-benar tidak bisa mendapatkannya.
Ini sudah menjadi batas minimum bagi sekte mitiannya. 10 miliar mungkin membutuhkan penjualan beberapa barang untuk mengumpulkan jumlah tersebut. Apakah itu juga yang dimaksudkan oleh ketua istana Li? Yang menatap dingin Licio. Licio berkata dengan gelisah. Iya, kita hanya bisa mengumpulkan paling banyak 10 miliar. 10 miliar? Yang mondar-mandir berpikir sejenak dan mengangguk. 10 miliar juga tidak apa-apa. Licio dan Miki sangat gembira mendengar ini. Sebelum mereka sempat berbicara, yang melanjutkan. Namun, kita masih kekurangan 1,5 miliar. Bagaimana kalian berdua berencana untuk membayarnya? Ini. Licio dan Miki terdiam, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Yang berkata, saya memang punya cara, tapi saya ingin tahu apakah kalian berdua mau mendengarnya. Tolong jelaskan kepada kami, Tuan Istana Yang. Licio dan Miki sama-sama menatap Yangke. Jika kalian tidak memiliki cukup kertas sumber, kami akan menggunakan harta karun untuk menutupi kekurangannya. Saya yakin perbendaharaan sekte kalian pasti berisi banyak harta karun langka. Istana Lingso, saya baru berdiri dan sangat membutuhkan sumber daya kultivasi. Saya akan mengenakan biaya 10 juta kristal sumber tingkat tinggi per harta karun kaisar. 1,5 miliar setara dengan 150 harta karun. 150 harta karun kaisar. Hanya 10 juta kristal sumber tingkat tinggi per harta karun kaisar. Miki dan Licio berseru serempak, mengumpat dalam hati. Meskipun mereka tahu Yangke akan memanfaatkan kesempatan untuk menipu mereka, mereka tidak menyangka akan begitu kejam. Ini praktis perampokan. Harta karun kaisar apa yang bernilai 10 juta kristal sumber di tingkat tinggi. Bahkan harta karun kaisar berburuk pun tidak mungkin hanya bernilai sebanyak itu. Terlebih lagi jumlah 150 harta karun tingkat kaisar sangat menakutkan. Bahkan jika kedua sekte besar itu mengerahkan seluruh sumber daya mereka, mereka tidak mungkin dapat menemukan sebanyak itu. Jika tidak ada harta karun tingkat kaisar, harta karun rahasia tingkat sumber do, dan harta karun rahasia tingkat raja kekosongan semuanya dapat diterima. Selain itu, semua jenis bunga spiritual dan ramuan langka, mineral langka, selama itu adalah bahan kultivasi, saya, Master Istana, akan dengan senang hati menerima semuanya. Yangke melambaikan tangannya, tampak sangat mudah diajak bicara. Wajah Licio dan Miki menjadi sehitam dasar panci. Jika Yangke benar-benar mengatakan itu, bukankah kedua sekte besar itu akan benar-benar kehabisan sumber daya? Apa yang akan terjadi pada kultivasi murid-murid mereka saat itu? Bagaimana mereka menghadapi banyak tetua dan murid di sekte mereka? Ini tidak akan berhasil. Licio hampir menangis. Tuan Istana Yang, mohon ampunilah kami. Miki juga berkata, Tuan Istana Yang, Anda mencoba menghancurkan dua sekte utama kami dengan memutus sumber daya kami. Wajah Yangke menjadi dingin. Saya sudah memberi kalian kesempatan tetapi kalian tidak menghargainya. Sekarang kalian ingin menyalahkan saya. Miki dan Licio terdiam sambil menghela nafas. Yangke berkata, seperti yang dikatakan saudara Ji sebelumnya, kita semua adalah seniman bela diri dari wilayah utara. Dan kita pasti akan bertemu satu sama lain di masa depan. Jika saya bertindak terlalu jauh, saya, Tuan Istana, akan merasa malu. Anda merasa malu? Licio dan Miki berpikir dalam hati. Kalau begitu, saya punya saran lain. Jika itu tidak berhasil, kalian berdua bisa tinggal di sini hari ini dan membiarkan sekte kalian menebus kalian. Saya akan membebaskan kalian ketika kalian memiliki cukup kristal sumber. Silakan bicara, Tuan Istana Yang. Meskipun mereka tahu ide Yangke jelas bukan ide yang bagus, itu lebih baik daripada dia langsung menggunakan kekerasan. Jadi mendengarkan tidak akan merugikan. Kalian berdua harus mengumpulkan 10 miliar kristal sumber terlebih dahulu dan 15 miliar sisanya dapat dibayar secara bertahap. Kata Yangke sambil melambaikan tangannya. Membayar secara bertahap. Licio dan Miki saling bertukar pandang dan dengan hati-hati bertanya, bagaimana kami bisa membayar secara bertahap? Yangke berkata, sekte kalian besar dan makmur dengan pendapatan yang cukup besar setiap tahunnya. Mulai sekarang sebagian dari pendapatan ini akan diberikan kepada Istana Lingso saya setiap tahun.
Hutang akan dilunasi ketika jumlah yang tersisa telah dibayar. Bagaimana pendapat kalian tentang usulan ini? Miki sangat gembira dan berkata, usulan pembayaran tuan istana yang sangat bagus. Kami akan membayar secara bertahap. Licio juga mengangguk dan berkata, bagus, bagus, bagus. Tuan istana yang memang bijaksana. Anda bahkan punya ide seperti itu. Kalian berdua berpikir itu bagus. Jangka tersenyum sedikit. Karena kalian menganggap itu bagus, mari kita lakukan dengan cara itu. Namun, kita perlu membahas detailnya dengan cermat. Ya. Miki mengangguk berulang kali. Yang berkata, saya akan menghitung pendapatan tahunan sekte kalian sebesar 50 juta kristal sumber tingkat tinggi. Apakah itu benar? Saya rasa benar. Miki dan Licio sama-sama mengangguk. Angka-angka seperti itu menakutkan bagi sekte kecil dan menengah. Ingat, selama lelang di kota Liuying, para ahli alam kaisar itu mengosongkan kekayaan yang telah dikumpulkan sekte mereka selama bertahun-tahun, hanya untuk mengumpulkan 10 atau 20 juta kristal sumber tingkat tinggi. Tetapi untuk istana Lilong dan sekte Mitian itu 50 juta per tahun. Perbedaannya sangat besar. Saya tidak membutuhkan 50 juta kalian. Hanya 40 juta setiap tahun untuk istana Lingso. Yang meminta keduanya. Wajah Miki dan Licio berkedut. 40 juta per tahun berarti hanya 10 juta yang akan tersisa untuk mereka. Jumlah yang sangat berkurang. Masa depan kedua sekte itu sangat sulit. Namun, jika mereka harus melunasi hutang mereka, mereka tidak punya pilihan. Mereka mengangguk lesu, setuju. Setelah 50 tahun, kita akan impas, kata Yang Gen dengan sungguh-sungguh. Miki dan Licio mengerutkan kening mendengar ini. Miki berkata, Tuan istana yang jumlah tahun ini tidak tepat. Licio menambahkan, ya, Tuan istana yang Anda salah hitung. Saya dan saudara saya, Mi, masing-masing bertaruh 2,5 miliar. Kami akan memberi Anda 1 miliar terlebih dahulu, menyisakan 1,5 miliar. Jika kami membayar Anda 40 juta setiap tahun, seharusnya tidak sampai 50 tahun. Jika apa yang dikatakan yang benar, maka kedua sekte besar itu masing-masing akan memberikan istana Lingso total 3 miliar kristal sumber berkualitas tinggi. 500 juta lebih banyak dari taruhan. Yang mencibir. Apakah kalian berdua tidak menghitung bunga? Bunga? Miki dan Licio tercengang. Bunga seperti apa yang bisa setinggi itu? 500 juta kristal sumber berkualitas tinggi. Itu setara dengan total pendapatan 10 tahun untuk setiap sekte. Baru sekarang keduanya memahami niat jahat Yangke. Dia mengira pembayaran cicilan adalah tanda perubahan hati. Tetapi ternyata dia telah menggali lubang besar. Memancing mereka masuk. Ada 2 pilihan, pilih sendiri. Yang menatap mereka dengan tidak sabar. Kumpulkan 2,5 miliar kristal asal dalam sebulan dan kirimkan ke istana Lingso saya. Atau kumpulkan 1 miliar terlebih dahulu dan bayar selama 50 tahun. Tuan istana yang, jika kalian terus menawar dengan saya, apakah kalian pikir saya benar-benar tidak bisa menghancurkan 2 sekte utama kalian? Ekspresi Yangke berubah garang. Miki dan Licio langsung terdiam. Ekspresi mereka dipenuhi rasa takut. Mereka juga bisa melihat bahwa kesabaran Yangke hampir habis. Dan jika mereka terus berdebat, merekalah yang akan menderita. Mereka saling bertukar pandang dan Miki menghela nafas tak berdaya. Mari kita bayar secara cicilan. Meskipun ini akan membutuhkan pembayaran tambahan 500 juta yang akan menjadi pukulan signifikan. Setidaknya itu tidak akan merusak fondasi mereka. Jika mereka benar-benar diminta untuk mengumpulkan semua 2,5 miliar dalam sebulan, itu pasti akan sangat merusak vitalitas sekte mereka. Dan mereka tidak akan mampu pulih setidaknya selama 100 tahun. Namun dengan cara ini, selama 50 tahun ke depan, baik Istana Naga maupun sekte Mitian, kemungkinan besar harus mengikuti jejak Istana Lingso. Dan murid-murid dari kedua sekte besar tersebut tidak akan mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan murid-murid Istana Lingso. Licio berkata dengan ekspresi muram. Saya juga akan membayar secara bertahap. Bagus.
Yang Ket bertepuk tangan dan tertawa. Kalian berdua orang yang jujur. Kalau begitu silakan kembali dulu. Saya akan melihat 10 miliar kristal sumber kalian dalam sebulan. Dan sisanya akan dikumpulkan secara bertahap setiap tahun. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jadi, saya tidak akan menahan kalian lebih lama lagi. Silakan pergi. Miki dan Licio mengepakkan tinju mereka dengan lemah dan berbalik untuk pergi. Tidak seperti semangat tinggi mereka saat tiba. Mereka sekarang tampak sedih. Siapapun yang mengalami hal seperti itu mungkin tidak akan senang. Dan bagaimana menjelaskan hal itu kepada petinggi sekte mereka setelah kembali juga akan menjadi masalah. Reputasi seumur hidup mereka telah hancur total hari ini. Keduanya dipenuhi penyesalan, mempertimbangkan apakah mereka harus langsung keluar dan menyangkal semuanya. Tuan Istanali, mohon tunggu. Sebelum mereka sempat meninggalkan aula utama, Ciying tiba-tiba berbicara. Lijo berhenti dan menoleh ke arah Ciying. Apa perintah Anda, Tuan Ci? Saya tidak berani memberi perintah. Jawab Ciying dengan tenang, memperlemparkan sebuah kotak kayu ke arah Lijo. Keahlian saya tidak memadai dan saya khawatir saya telah mengecewakan kepercayaan Tuan Istanali. Saya mengembalikan bunga darah naga ini kepada Tuan Istanali. Mohon cari yang lain yang lebih mampu. Bunga darah naga? Yuking yang tadinya berdiri tenang di aula utama sepertinya tersentuh hatinya. Ekspresinya berubah dan dia mengulurkan tangan untuk meraih kotak kayu itu. Sebuah daya hisap yang kuat menarik kotak itu langsung ke tangannya. Licio belum pulih dari keterkejutannya mendengar kata-kata Ciying ketika dia tiba-tiba menyadari hartanya telah dicuri. Wajahnya berubah drastis dan dia berteriak. Apa yang Anda lakukan, Nona muda? Ini benar-benar kasus kesialan yang tidak pernah datang sendirian. Perjalanan ini tidak hanya benar-benar menyinggung Ciying, tetapi pemurnian pil darah naga juga hancur. Dan sekarang bahkan bahan mentahnya pun telah diambil. Itu adalah bunga spiritual yang telah dia budidayakan dengan susah payah selama bertahun-tahun dengan esensi darahnya sendiri. Peningkatan kekuatannya bergantung padanya. Bagaimana Licio bisa diam saja dan melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Namun dia tidak berani menggunakan kekerasan. Dia hanya menatap Yuking dengan sedih dan marah. Berharap wanita itu akan membalikan bunga naga darah kepadanya. Yuking menjentikan jarinya membuka kotak kayu itu. Sekuntum bunga merah cerah tergeletak tenang di dalam. Langsung terlihat. Yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar. Bunga darah naga itu sangat jernih, seolah-olah terbuat dari darah segar. Yang paling aneh, bunga itu memancarkan aura naga yang samar. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang bunga darah naga sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Yang tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Ini benar-benar bunga darah naga. Yuking merutkan kening, menutup kotak kayu itu lagi, tetapi tidak mengembalikannya kepada Licio. Sebaliknya dia menatap Licio, bertanya dengan dingin. Dari mana Anda mendapatkan bunga darah naga ini? Licio menjawab. Nona, kembalikan bunga ini kepada saya dulu. Yuking mengapikannya dan tanpa gerakan yang terlihat tiba-tiba muncul di depan Licio. Wajahnya sangat serius, menekannya dengan agresif. Saya akan bertanya sekali lagi. Dari mana tempatnya Anda mendapatkan bunga darah naga ini? Aura yang sangat menekan menyerbu ke arahnya dan Licio merasa nafasnya menjadi berat. Darahnya seolah membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajahnya memucat saat dia berkata, Saya mendapatkannya secara kebetulan. Mengapa Anda menanyakan ini? Dia juga bingung. Bunga darah naga ini memang sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan meskipun itu berharga. Tapi mengapa wanita ini begitu gelisah? Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa dia, seorang kultivator alam kaisar tingkat ketiga, tidak merasakan perlawanan sama sekali saat menghadapi wanita ini. Rasa takut dari lubuk hatinya membuat tangan dan kakinya sedingin es. Seluruh tubuhnya dingin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia sudah berada di tingkat ketiga alam kaisar, hanya seorang kaisar agung yang dapat sepenuhnya menekannya hanya dengan aura. Tapi wanita ini sama sekali tidak tampak seperti kaisar agung. Bohong! Yuking berteriak. Bunga darah naga hanya dapat dihasilkan di Pulau Naga, tidak mungkin ditemukan di tempat lain.
Dia tampak marah, dan saat dia berbicara, raungan naga bernada tinggi tiba-tiba bergema di langit. Sebuah hantu kepala naga besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Kedua mata naganya yang megah menatap Licio. Dalam sekejap seluruh kekuatan di tubuh Licio seolah terkuras, dan dia ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya terbelalak lebar. Keringat dingin mengalir di dahinya dan dia berseru, "Klan naga!" "Apa?" Miki juga terkejut, terhuyung-huyung dan langsung menjauhkan diri dari Yuking. Wajahnya pucat pasi, menatap kosong bayangan kepala naga di atas kepala Yuking. Miki tak kuasa menahan ludah. Tidak heran wanita ini meskipun tampak mungil memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tak heran, Licio seorang kultivator alam kaisar tingkat 3 sama sekali tidak berdaya melawannya. Wanita ini sebenarnya seekor naga. Jika demikian, maka semuanya masuk akal. Naga adalah penguasa semua roh suci. Tidak sulit bagi seekor naga dewasa untuk membuatnya terpental dengan satu pukulan. Dan Licio bahkan lebih buruk lagi. Karena dia memiliki sedikit darah naga. Sekarang sepenuhnya ditekan oleh kekuatan garis keturunan wanita naga ini. Dan dia mungkin bahkan tidak dapat melepaskan setengah dari kekuatan penuhnya. Inilah kekuatan mengerikan dari penindasan garis keturunan naga. Bagaimana mungkin ada naga di sini? Terlebih lagi dilihat dari sikap Yangke sebelumnya terhadap wanita naga ini. Hubungan mereka tampak agak aneh. Mungkinkah Pulau Naga berada di balik istana Lingso? Miki sebelumnya mempertimbangkan untuk menyangkal semuanya setelah meninggalkan tempat ini. Tetapi sekarang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dengan naga yang terlibat, dia tidak akan berani mengingkari hutangnya meskipun dia memiliki 100 nyawa. Di sisi lain, Cijing yang duduk tegak di kursinya juga tercengang. Sebagai murid kelima Kaisar Agung Myeodan, meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat naga sungguhan sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya di Istana Lingso. Mengingat sikap Yangke sebelumnya terhadap gadis naga ini yang diperlakukan seperti pelayan dan bahkan di seluruh penyajian teh dan air untuknya, Cijing berkeringat dingin. Dia sangat mengagumi Yangke, tetapi juga dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Ras naga adalah ras yang sangat sombong. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti pelayan? Bagaimana jika mereka kehilangan kesabaran dan mengamuk? Siapa lagi yang mungkin bisa meninggalkan aula ini hidup-hidup? Kelebihan apa yang dimiliki Yangke sehingga seorang gadis naga begitu patuh? Mungkinkah dia juga seekor naga? Saat memikirkan hal ini, tatapan Cijing ke arah Yangke berubah. Awalnya, Yangke sebagai alkemis kekaisaran yang bahkan telah mengalahkannya dalam alkimia hanya mendapatkan rasa hormat Cijing dan keinginan untuk berteman dengannya. Tapi sekarang, yang bisa dipikirkan Cijing hanyalah ungkapan sebuah gunung menjulang tinggi yang menakjubkan. Bahkan gurunya, Kaisar Agung dari 1000 pil tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Disuguhi teh dan air oleh seorang gadis naga. Jadi, Cijing tak kuasa membiarkan pikirannya melayang. Katakan pada saya, dari mana Anda mendapatkan bunga darah naga itu, atau Anda akan mati. Yuking menatap Licio dengan dingin, niat membunuhnya berkilauan. Bunga darah naga adalah produk unik dari Pulau Naga, dan sekarang satu telah muncul di luar. Meskipun kualitasnya tidak bagus, itu tidak diragukan lagi adalah bunga darah naga. Mungkinkah seseorang di dalam Pulau Naga bersekongkol dengan orang luar untuk menjual bunga darah naga? Ini bukan masalah kecil. Itulah sebabnya Yuking begitu serius. Tanah beku. Saya mendapatkannya dari tanah beku. Bagaimana mungkin Licio berani menyembunyikan sesuatu sekarang? Berdiri di depannya ada seorang gadis naga hidup. Kekuatan penekanan yang terpancar dari garis keturunannya membuatnya ketakutan. Jika dia ingin membunuhnya, itu mungkin hanya masalah satu gerakan. Dia buru-buru mengungkapkan rahasianya. Itu tanah beku. Seru Miki terkejut. Dia telah bertanya berkali-kali sebelumnya, ingin tahu dari mana Licio mendapatkan bunga darah naga. Tetapi Licio selalu menghindari pertanyaan itu. Membuatnya menggetakkan giginya karena marah. Sekarang, dia tahu bahwa bunga darah naga sebenarnya berasal dari tanah beku. Itu adalah daerah terlarang. Konon, bahkan Kaisar Agung pun tidak berani dengan mudah memasuki tempat mengerikan itu. Dan bahkan Kaisar tingkat ketiga pun mungkin binasa di sana.
Tanah beku? Yuki merutkan kening. Sudah agak yakin. Dia tidak menyangka Li Jiu bisa berbohong di bawah tekanannya, tetapi dia tetap penasaran dan bertanya dengan tajam. Bagaimana mungkin ada bunga darah naga di tanah beku? Tempat mengerikan itu sangat dingin, bahkan tanpa satu makhluk hidup pun. Bagaimana mungkin ada bunga darah naga di sana? Li Jiu berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya seekor naga mati di sana dan bunga darah naga tertahan hidup di tempat pemakamannya. Mendengar ini ekspresi Yuking berubah dan dia berseru. Tempat pemakaman seekor naga? Mungkinkah? Dia sepertinya teringat sesuatu dan setelah terdiam beberapa saat dia berkata, lebih baik Anda mengatakan yang sebenarnya atau saya akan membunuh Anda. Setiap kata adalah benar. Li Jiu berkata berulang kali. Di mana tempatnya tempat itu? Apa ciri-cirinya? Yuking tiba-tiba bertanya secara telepati. Setelah mendengar ini, Li Jiu menyadari bahwa Yuking mungkin ingin menyelidiki sendiri. Lagi pula seekor naga telah mati di sana. Jumlah naga sudah sedikit dan setiap anggota klan adalah makhluk yang berharga. Karena seorang anggota klan telah mati di tanah beku, Yuking tentu saja harus menyelidiki dan setidaknya mengambil sisa-sisa tubuhnya untuk dikirim ke makam naga. Li Jiu juga menyampaikan suaranya. Nona, jika Anda ingin mengumpulkan jasad anggota klan naga, Anda tidak perlu melakukannya. Saya sudah menyelidikinya sebelumnya dan kerangka naga sudah lama berubah menjadi debu dan tidak ada lagi. Yuking menyela berkata, katakan saja lokasinya dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Melihat desaknya, Li Jiu hanya bisa memberitahu Yuking lokasinya dan menambahkan, tanah beku sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu pada Anda di dalam, itu bukan tanggung jawab saya. Yuking mencibir. Anda bisa keluar hidup-hidup, jadi mengapa saya tidak bisa? Iya. Li Jiu berkeringat deras dan menatap kotak kayu di tangan Yuking dengan penuh kerinduan, berkata, lalu, bagaimana dengan bunga darah naga ini? Apakah Anda ingin mati? Akan saya berikan pada Nona. Lagi pula itu awalnya milik Pulau Naga. Li Jiu segera berubah pikiran. Hatinya sakit seperti berdarah. Ini benar-benar kerugian ganda. Sudah menyedihkan melihat Yangke menenangkan begitu banyak kristal sumber dan sekarang dia bahkan kehilangan bunga darah naga. Seharusnya saya tidak datang. Saya benar-benar seharusnya tidak datang ke istana Lingzhou. Pergi! Yuking melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Li Jiu buru-buru bangkit melirik kotak kayu itu dengan sangat enggan. Lalu berbalik dan terbang pergi. Karena dia sudah pergi, Miki tentu saja tidak berani tinggal lebih lama. Dia menggenggam tangannya meminta maaf dan buru-buru mengejarnya. King Er, biarkan saya melihat apa ini. Di aula utama, Yangke tiba-tiba tersenyum dan memberi isyarat kepada Yangke. Yuking meliriknya dengan jijik dan dengan santai melemparkan kotak kayu itu ke Yangke. Yangke menangkapnya, membukanya dan langsung mendecakkan lidah karena takjub. Bunga darah naga adalah salah satu bunga spiritual paling unik di dunia. Bunga ini hanya dapat dibudidayakan dengan menyiramnya dengan darah ras naga. Benda ini hanya dapat diproduksi di Pulau Naga. Ji menjelaskannya dari samping. Dibudidayakan dengan darah naga. Mata Yangke berbinar mendengar ini. Darah naga sendiri adalah hal yang sangat baik. Sesuatu yang jarang dilihat orang biasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibudidayakan dengan darah naga tidak sebaik yang diharapkan? Tidak heran dia menemukan bunga darah naga begitu penuh dengan energi spiritual dan bahkan mengandung sedikit nafas naga. Meskipun dia tidak tahu ramuan apa yang bisa dibuat dari bunga darah naga, dia secara naluri merasakan bahwa bunga spiritual ini akan sangat berguna baginya. Bisakah itu digunakan untuk membuat pil? Yang mendongak ke arah Jing. Jing tersenyum dan berkata, tentu saja. Ramuan yang terbuat terutama dari bunga darah naga disebut pil darah naga. Mereka yang berasal dari ras naga atau memiliki darah naga dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka dengan mengkonsumsinya. Orang biasa juga akan sangat diuntungkan darinya, terutama dalam memperkuat tubuh fisik mereka. Pil darah naga, gumam Yangke, wajahnya menunjukkan ketertarikan.
Menurut Jiying, bunga darah naga dapat dimurnikan menjadi pil darah naga yang tidak hanya dapat memperkuat garis keturunan ras naga, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kekuatan fisik. Belum lagi efek lainnya. Atribut fisiknya sudah sangat kuat. Jika dia bisa memurnikan bunga darah naga ini menjadi pil darah naga dan minumnya, dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Yang tak kuasa menahan godaan, menatap Jiying dan berkata, "Sudah Ji, apakah Anda punya resep pil darah naga?" Jiying menggaruk pipinya dan batuk berkata, "Iya, saya punya, tapi..." Dia melirik Yuking. Ada seorang gadis naga di sini dan dia tidak berani membahas pemurnian pil darah naga dengan Yangke. Lagi pula bunga darah naga terlalu penting bagi Pulau Naga. Jika dia membuat gadis naga ini marah, statusnya sebagai murid Kaisar Agung 1000 pil mungkin tidak akan berguna. "Anda menginginkan bunga darah naga?" Yuking menatap Yangke. "Apakah Anda memilikinya?" Mata Yangke berbinar. Ia berpikir itu masuk akal. Yuking adalah seorang gadis naga dan dia mungkin memiliki cukup banyak bunga darah naga. Jika dia bisa membuatnya mengeluarkan bunga darah naga itu, dia bisa memberikan lebih banyak pil darah naga dan meminumnya. Bukankah itu luar biasa? "Ya," Yuking mengangguk. Yangke sangat gembira, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yuking berkata, "Namun, semuanya tertinggal di Pulau Naga. Itu adalah aturan klan bahwa bunga darah naga tidak boleh dibawa keluar dari Pulau Naga." Kegembiraannya langsung sirna dan Yangke membalas, "Lalu, apa yang Anda bicarakan?" Setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa dia telah memeriksa cincin spesial Yuking terakhir kali, dan jika dia benar-benar memiliki bunga darah naga, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Keringat dingin kembali mengucur di dada Jiying. Sikap Yangke terhadap gadis naga itu begitu santai, bahkan kasar, sehingga membuat jantungnya berdebar kencang. Yuking tersenyum tipis, sececah kelicikan terpancar di matanya yang indah. "Ikutlah dengan saya ke Pulau Naga dan saya akan memberi Anda bunga darah naga. Saya masih punya sekitar 10. Mata Jiying melebar, sangat terkejut. Gadis naga ini benar-benar mengajak Yangke ke Pulau Naga. Benarkah? Apakah dia tidak salah dengar? Pulau Naga adalah tempat paling misterius di alam bintang. Orang biasa apalagi pergi ke sana, bahkan tidak bisa mengetahui di mana letaknya. Ras naga yang menganggap diri mereka sebagai pemimpin semua makhluk tidak pernah mengajak siapapun ke Pulau Naga. Hanya beberapa kaisar agung yang berhak menginjakkan kaki di Pulau Naga. Tetapi bahkan mereka pun tidak bisa sering pergi. Apalagi mendapatkan bunga darah naga dari ras naga. Tapi sekarang, gadis naga ini tidak hanya mengajak Yangke ke Pulau Naga, tetapi juga mengatakan dia akan memberinya 10 bunga darah naga. Kepala Jiying berputar. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tetap mengedipkan mata pada Yangke. Bagaimanapun ini adalah kesempatan langka. Apa yang perlu dilakukan? Tentu saja dia harus segera setuju. Jika itu dia pasti akan pergi tanpa ragu-ragu. "Anda mungkin ini akan membuat saya marah," kata Yangke tegas. Sambil menatap Yuking, Yuking cemberut dan mengeluarkan tangannya kepada Yangke berkata, "Kembalikan kotaknya." Yang kembalikan tangannya dan kotak itu menghilang. Sambil melengkan kepalanya dia berkata, "Kotak apa? Saya tidak melihatnya." Yuking berkata, "Bunga darah naga milik Pulau Naga. Tidakkah Anda khawatir tangan Anda akan terbakar karenanya?" Yangke berkata, "Bunga darah naga yang mana? Saya tidak tahu." Yuking merasa kesal sekaligus geli. Yangke jelas-jelas mengambilnya dan tidak mengembalikannya. Jika orang lain yang mengambil bunga darah naga, Yuking pasti akan bertindak. Tetapi meskipun Yangke bukan naga, dia memiliki esensi naga leluhur. Jadi dia berhak menikmati bunga darah naga. Sedikit mengulurkan kening, Yuking tidak berdebat lebih lanjut dengannya. Tapi Jiying tercengang. Di dunia ini, seseorang benar-benar berani mencuri sesuatu dari seekor naga. Dia merasa belum pernah mengalami guncangan sebanyak hari ini sepanjang hidupnya, dan otaknya sedikit kewalahan. "King cuaca di luar bagus. Keluarlah dan berjemur. Berdiam diri di dalam ruangan tidak baik untuk kulit Anda." Yangke tiba-tiba tersenyum dan menatap Yuking. Yuking mendengus dingin, tahu bahwa dia mencoba menyingkirkannya, lalu mengetakkan kakinya dan melesat keluar. Yangke kemudian mendipkan mata pada Hua Qingxi dan ketiga Raja Iblis dan semua orang pergi.
Dalam sekejap hanya Yangke dan Ciying dan murid tertuanya yang masih bermeditasi yang tersisa di aula. Dengan lemparan santai, Yangke melemparkan kotak kayu itu kembali ke Ciying sambil berkata, "Saudara Ci, tolong buatkan satu bed pil darah naga untuk saya." "Hah?" Ciying terkejut dan menerima kotak itu dengan hampa. Yangke tertawa. "Saudara Ci, Anda belum lupa kan? Anda sekarang adalah kepala ahli alkimia Istana Lingso saya." Ciying berhenti sejenak lalu tersenyum kecut. "Saya orang yang menepati janji. Saya tidak akan mengingkari taruhan saya. Namun saya perlu kembali ke lembah obat untuk memberitahu guru saya terlebih dahulu." Yangke mengangguk. "Tidak masalah, Saudara Ci, pergilah dan urus urusan Anda sendiri. Anda bisa datang ke Istana Lingso saya lagi jika ada waktu." "Terima kasih, Saudara Yang," kata Ciying. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Sebelum datang ke Istana Lingso, dia bebas dan tidak terkekang. Tetapi setelah kunjungannya, dia menjadi kepala alkemis mereka. Dan ini bukanlah hasil yang dia harapkan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.